شبعت طمحت إلى المعاصي وتشوفت إلى المخالفات، وإذا جاعت وظمأت وتشوفت إلى المطعومات والمشرومات، وطموح النفس إلى المناجات واشتغالها بها خير من تشويفها إلى المعاصي والزلات. ولذلك قدم بعض السلف الصوم الصوم على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع عليها وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. وللصوم فوائد كثيرة أخر كصحة الأذهان وسلامة الأبدان، وقد جاء في حديث صوموا تصحوا أخرجه ابن السني وأبو نعيم الطبراني. ومن شرفه أنه من فطر صائما كان له مثل أجره، وقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. فمن فطر 36 صائما كان في كل سنة فكأنما صام الدهر. ومن كثر بفطر الصائمين على هذه النية كتب الله له صوم عصور ودهور. ومن شرفه أن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan pemirsa televisi Al-Wafa Darim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dalam kajian tentang fawaid as-shaum, faidah-faidah puasa, manfaat kita berpuasa. Yang diantara faidah berpuasa ialah inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat. Dengan kita berpuasa, kita akan mampu untuk menghilangkan lintasan-lintasan keinginan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya maksiat itu awalnya dari khawatir. Khawatir itu bisikan-bisikan, pikiran, ya. Ini namanya khawatir. Dari situ baru melangkah, ya, orang mau melanggar itu gitu, khawatir dulu, ya apa ya, sarot enggak ya, syarat apa enggak ya, ojo wis enggak wis, khawatir ini. Nah, dari faedahnya puasa, nafsu yang selalu membisiki hal-hal yang enggak baik itu bisa diinjak melalui puasa, karena nafsu itu dengan makan semakin kuat, dengan puasa semakin lemah. Fali'anna nafsa idza syabi'at tamahat. Nafs, jiwa manusia itu, diri manusia itu punya nafsu, yang nafsu itu semakin kenyang, semakin ambisi untuk dia maksiat kepada Allah. Wa tashawwafat ilal mukhalafah, dan akhirnya merindukan, menginginkan untuk melanggar. Wa idza ja'at, kalau nafsu itu kelaparan, ya, wa dhami'at, atau kehausan, ya, tashawwafat ilal mat'umat, dia akan ambisi dan akan merindukan makanan, minuman. Nah, akhirnya manusia mampu mengalihkan nafsu yang sebelumnya mengarah kepada kemaksiatan menuju nafsu yang mengarah kepada hal yang mubah, makan. Wa tumuhun nafas ilal munajat washtighaluha biha khairun min tashawufiha ilal ma'asi wa zallat. Jelas ambisinya seseorang kepada beribadah,
sibuk ibadah itu lebih afdol daripada menginginkan kemaksiatan. Maka itu ya, ketika orang itu pintu kekuatan mau maksiat sama Allah itu ditutup, berbelok kepada makanan. Nah, ketika kebelok pada makanan, berbelok pada minuman, nah, disitulah dia lebih mudah untuk dituntun untuk ketaatan dan munajat kepada Allah. Walidzalika qaddama ba'dus salaf as-shaum ala sairil ibadat. Makanya sebagian salaf mengatakan semua ibadah bagus tapi paling bagus itu puasa. Kenapa? Fasu'ila an dzalik faqala li an yattali Allah ala nafsi wa huwa tunazi'uni ila ta'am wasyarab ahab ilayya an yattali 'alaiha wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'at. Karena apabila Allah memandang diriku dalam keadaan diriku gejolak ingin makan dan minum, itu lebih afdol daripada ketika Allah melihat diriku, melihat nafsuku dalam keadaan bergejolak mengajakku maksiat kepada Allah. Mending seperti itu. Tidak malu sama Allah saya. Tapi kalau pikiran nafsunya memikirkan hal-hal yang enggak benar, apa enggak malu dilihat Allah dalam keadaan seperti itu? Mending kita dilihat oleh Allah dalam keadaan mikir makanan. Mana yang lebih afdol? Ente diem gini, khoyal harim, khoyal zuhad, ya harim dipikiri maksiat sama Allah ini, waduh, sama mikiri rujak, rawon, pedes-pedes ngono. Lebih malu mana ente dilihat Allah? Pikiranmu menuju kepada hal yang maksiat atau yang mubah? Itu minimal. Ya. Makanya Pak Salaf mengatakan tidak ada amalan ibadah seperti puasa itu, tidak ada duanya. Karena betul-betul fungsinya nginjek nafsu. Ya. Itulah diantara manfaat puasa. Wali saumi fawaidun katsiratun ukhar. Dan sebenarnya masih banyak manfaat-manfaat dan faidah-faidah orang yang berpuasa yang lain daripada yang disebutkan di atas. Di antaranya lagi sihatul adhan, salamatil abdan. Puasa itu membuat otak semakin sehat, badan semakin sehat. Ya. Jadi puasa itu membuat orang itu otaknya semakin bagus, akalnya ini semakin lurus dan badan semakin kuat. Hadisnya, dalilnya, pertama Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasalah, niscaya kau akan sehat. Berarti puasa ini menyebabkan orang sehat. Asal kita betul-betul mengerti cara berpuasa yang benar. Ada larangan-larangan di puasa yang kalau kita lakukan malah justru kita sakit nanti. Seperti wisol, ya saking kuatnya puasa disambung 2 hari berturut-turut. Itu namanya wisol, enggak malah hukumnya ibadah, sunnah malah jadi haram. Nanti kita bahas. Makanya puasa itu sendiri seperti olahraga. Menyehatkan badan manusia. Kita ini perlu, kita punya usus, kita punya badan ini tiap hari makan terus. Ya, akhirnya dengan puasa ngurangi, capek istirahat dulu, dikurangi. Nanti bulan puasa ini ngurangi kerjanya usus. Kalau ente enggak usah bulan nunggu Ramadan. Maghrib tok suhu lagi usus itu. Kena maghrib makan tok sampai sahur. Ya, makanya syarat kali ini istilah saya sendiri. Syarat dikabulkan puasa timbangan turun. Ya.
Jadi kalau Ramadan ini ente termasuk orang yang berhasil puasa atau tidak, lihat awal puasa ditimbang 55, terus Syawal dilihat 50, gobul. Ya, berarti ente ngurangi makan betul tuh. Ada yang 55, awal Ramadan 55, Id 60, mardut. Ya, puasanya enggak diterima. Puasa kok mangan tok. Namanya puasa itu ngurangi makan. Ini dipindah, yang pagi dipindah ke malam. Ya. Maka itu sumu tasihhu, puasa nanti kau akan sehat. Adapun yang kedua, min syarafihi annahu man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'. Dan dari keutamaan, ya, dari keutamaan orang berpuasa adalah dari kemuliaannya kalau kita memberi buka kepada orang puasa, kita akan mendapatkan pahala seperti orang tersebut berpuasa. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi buka, makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa tersebut tanpa mengurangi min ghairi an yanqusa min ajri shaim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi kayak diduplikat puasanya, pahalanya dikasihkan kita. Umpama ente ini hari ini puasa dapat pahala 1000 hasanat. Ketika bukanya dari puasa itu saya yang ngasih 1000 hasanat, tetap kamu dapat, dan saya juga mendapatkannya 1000 hasanat, duplikatnya dapat 1. Masya Allah. Makanya kalau orang-orang yang beriman nggak akan pelit dia di Ramadan. Berupaya gimana caranya agar bisa ngasih buka, taftir bagi orang yang puasa. Walaupun itu sekedar, ada orang telepon saya kemarin, telepon saya ngasih kepada pondok ini 10 kardus, 10 kardus kurma. Satu kurmanya 115. Jadi semuanya pokoknya 150 kardus kecil. Nah, dia berusaha untuk membeli kurma yang bagus. Kemudian diberikan ke pondok, saya ditelepon, tolong gunakan kurma saya itu untuk berbuka, tolong jangan yang lain. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin. Nanti bayangin nanti anak pondok ini 100. Lebih kan 100 ini. Anggap 125 sama anak daurah, 125. Mereka puasa pakai kurma itu. Bukanya pakai kurma itu. Berarti dia dapat hasanah pahala orang yang puasa kalikan 100 berapa? 125 tiap harinya. Ya, ini orang pinter memang, pinter bisnis akhirat. Ya, pinter bisnis akhirat plus ditambah iman. Banyak orang kaya nggak berpikir seperti itu. Ini pondok-pondok yang dikasih, karena pondok ini insya Allah tidak ada yang batal puasanya. Tidak tahu di kamar mandi, wallahu a'lam. Ya. Insya Allah anak pondok tidak bakal di luar, tidak macem-macem, ya, tidak lihat TV, ya, tidak HP juga tidak megang. Ya, terus dikasih. Ya. Mestinya saya yang menolak, dilarang memberi bantuan kurma buat pondok, khusus buat kiai mudirnya aja. Ya, anak yang ngumpulkan ente yang dapat pahala taftirus shaimin orang lain. Tapi ya halas bagi-bagi pahala. Masya Allah. Makanya kalau di Mekah, di Madinah,
Oh, nikmatnya bulan puasa Mekah Madinah itu kalau mau buka, orang itu mau masuk Masjidil Haram ditarik-tarik hadirin. Rebutan untuk bisa buka di tempat orang-orang kaya-kaya itu. Jadi setiap orang kaya punya maidah. Gelar kayak sufroh kayak di sini tuh. Siapkan roti, zabadi, susu, air putih, kurma. Setiap itu. Rebut nanti. Buka aja taftir ini. Bukan makan, cuman bukanya aja. Nah itu orang yang pandai. Banyak pahalanya. Ya. Wa man fattara sittatan wa thalathina shaiman, barang siapa yang memberikan makanan berbuka buat 36 orang puasa setiap tahunnya. Setiap tahunnya. Ya. Faka'an nama shoma dahar, maka dia mendapat pahala seperti orang yang puasa setahun penuh. Wa man kaffar bi fitri shaimin ala hadhihi niyyah, barang siapa yang memperbanyak memberi makan orang-orang yang berpuasa dengan niatan seperti ini, maka dia mendapatkan kataballahu lahu sauma usurin wa duhur, seperti orang yang puasa seumur hidup. Masya Allah. Ya. Kenikmatan ini. Kalau orang punya niat seperti itu. Ya. Wa min syarafihi, dan dari kemuliaan puasa, annaman qama imanan wahtisaban, barang siapa yang beribadah di bulan puasa, wa fi riwayah salatut tarawih. Yang dimaksud qoma di sini salat tarawih. Barang siapa yang salat tarawih imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah, ihtisaban, ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu, habis sudah. Karena Rasulullah bersabda, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, sesuai hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fawaid, manfaat dari orang yang berpuasa. Semoga Allah kabulkan ibadah puasa kita semua. Faslul tsalits, fasal awal tentang wajibnya puasa. Faslul tsani fawaid, faedah-faedah puasa. Sekarang yang ketiga, faslul tsalits adabus shaum. Adab-adabnya berpuasa. Enggak sempurna amal ibadah itu kalau enggak tahu adabnya. Ya. Adab itu untuk kesempurnaan ibadah. Sittatun, ada 6. Yang pertama, hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafat. Adabnya berpuasa ialah menjaga lisan dan menjaga badannya semua dari maksiat. Karena Rasulullah bersabda, man lam yada' gaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Barang siapa yang enggak bisa meninggalkan maksiat, di antaranya syahadatuz zur au qauluz zur, omongan bohong. Ya. Barang siapa yang suka ngomong bohong walaupun Ramadan, katanya Allah enggak butuh, walaupun dia enggak makan, enggak minum, enggak semuanya enggak butuh, tidak perlu, tidak membutuhkan amalan orang seperti itu. Percuma puasamu, walaupun kau tinggalkan makan, tinggalkan minum dan segalanya, tetapi kalau engkau enggak bisa menjaga lisan, menjaga badan dari maksiat, enggak butuh pahala. Ya, puasa itu seperti itu. Bukan cuma sekedar nahan makan, nahan minum. Allah enggak butuh. Falaisa lillahi hajatun. Allah enggak butuh. Istilahnya enggak mau. Ya, enggak nerima ibadah orang puasa yang enggak bisa meninggalkan bohong.
walaupun dia udah ninggalin makan, ninggalin minum. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, rubba gaimin, gak sedikit orang yang dia ahli ibadah, bangun malam, witir 11 rakaat. Kemudian hadduhu min qiyamihi sahar, cuman dapatnya pahalanya nggak ada, dapatnya begadang. Jadi ada orang bangun jam 2 malam terus ibadah, nggak dapat apa-apa dari ibadahnya kecuali yang dia dapat hanya begadang, pos kamling. Bangunnya dia ini bukan ibadah. Wa rubba shaimin, orang-orang puasa juga gitu. Hadduhu min siyamihi, hasilnya dari puasanya apa? Al-ju' wal atash, lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa. Ya. Jangan sudah bangun malam, sudah nggak makan, nggak minum, masa nggak dapat apa-apa? Kan sayang ibadah seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Ya, hifdzul lisan. Yang pertama, adab puasa, hifdzul lisan. Yang kedua, adabnya puasa. Idza du'i ila ta'amin wa huwa shaim. Kalau ini enggak harus Ramadan. Kalau diundang makan oleh seseorang dan dia dalam keadaan puasa, falyakul inni shaim, bilanglah saya lagi puasa, sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang diundang makan dan dia dalam keadaan puasa, falyakul inni shaim, maka katakan aku puasa. Menyebutkan hal itu yadhkur dzalik i'tidharan ila da'i, supaya enggak sakit hati yang undang. Sudah masak-masak, sudah beli, sudah menyiapkan semuanya, taunya kita puasa, kan sakit hati nanti. Ya. Ente ngundang orang makan. Korek ente ngundang orang makan, sudah beli kambing, sudah beli ayam. Ente undang orang 20. Terus tahu-tahu ada seorang yang datang ke situ nggak ikut makan. Loh kenapa? Saya puasa. Kira-kira ente sedih apa bahagia? Bahagia? Bakhil ente memang. Ahsan, enggak usah makan. Alhamdulillah ya Rabb. Allahumma ja'alhu minas shaimin. Biar utuh makanannya. Ya. Kalau orang karim sakit hati. Ya, apalagi orang Madura. Orang Madura ngundang makan terus yang tidak makan, nyesel dia, kesian. Terus gimana? Orang Arab juga gitu. Orang Arab juga gitu, sudah ngundang terus kemudian yang tidak makan, sakit hati. Kalau bule enggak, orang bule enggak makan ya nggak apa-apa, udah santai aja. Beda macam-macam. Lah kamu sekarang ngadepin siapa? Ngadepin orang Madura? Orang Arab apa orang bule? Ya. Apa orang-orangan? Ya. Lihat, kalau orangnya bisa dijawab dengan anni shaim, saya lagi puasa, ya udah nggak apa-apa, dan dia nggak kecewa, ya Allah selesai. Tapi kalau bakal kecewa, ya fa in khafar yadhkur dzalika i'tidharan ila da'i la'alla yang kasir qalbu, supaya enggak kecewa. Ya, supaya enggak kecewa. Tapi kalau kau mengatakan saya puasa ini dikhawatirkan riya, ya, maka carilah udzur yang lain. Ya. Jadi kalau kenapa enggak ikut makan? Mau jawab anak puasa, saya puasa, takut riya. Saya lagi ada udzur, enggak bisa makan. Atau apa gitu. Pokoknya jangan bohong. Ya. Tapi insya Allah kalau udzur sekarang puasa kan tidak terlalu bilang aja saya lagi puasa, belajar puasa. Karena lagi belajar itu undang makan. Ya. Nanti insya Allah lain kali. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita
ditolak dengan alasan puasa insya Allah. Nah, ada pendapat yang mengatakan kalau puasa wajib sudah nggak usah banyak ngomong, nggak bisa dibatalin. Kalau puasa sunnah, kalau orangnya itu hancur hatinya, batalin. Kalau sunnah ya, batalin. Bismillah, makan aja. Ya, makan aja. Membahagiakan orang itu pahalanya lebih besar dari kita puasa sunnah. Menghancurkan hati orang itu dosanya lebih besar daripada kita cuma ninggalin, batalin puasa. Enggak dosa kok, paling makruh. Ya kalau tidak ada udzur, kalau ada udzur boleh, kalau tidak ada udzur puasa sunnah makruh dibatalin, enggak haram. Kalau puasa qadha atau wajib dibatalin hukumnya apa? Dosa, haram. Ya. Yang ketiga, ma yaqulu idza aftar wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam. Apa yang kita katakan ini dari adabnya. Adabnya orang berpuasa, doa apakah yang disampaikan ketika kita itu berbuka? Ada beberapa riwayat, di antaranya yang paling sahih dulu yang disebutkan oleh Is bin Abdus Salam. Dhahabad dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insya Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka doanya sebagai berikut: Dhahabad dhama, hilang sekarang haus. Wabtallatil uruq, basahlah apa? Tenggorokan ini. Uruk ini adalah tenggorokan, kerongkonganku sekarang basah. Wa thabatal ajru, dan sudah dapat pahala insya Allah, dapat pahala insya Allah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bukan pendapat, riwayat yang kedua, ruwiya aidan annahu qal atau annahu yaqul Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu, wa fi riwayah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillah yang telah memberikan maunah kepadaku hingga aku puasa, memberikan bantuan kekuatan untukku hingga aku puasa. Wa razaqani, dan Allah berikan rezeki kepadaku hingga aku mampu untuk berbuka. Ya, itu. Terus apa yang paling baik untuk kita lakukan? Dua-duanya tidak apa-apa, tiga-tiganya tidak apa-apa. Begitu Allahu Akbar, zahabad dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu, ya. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, atau ditambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Selesai. Mau tambahin lagi, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Tiga-tiganya dibaca semua. Ditambahi lagi doa sendiri juga boleh. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, li shaimi farhatan, maka bagikan aku bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa doa. Ini sekarang ada orang masalah doa aja bid'ah. Oh, doa yang Allahumma laka sumtu wa bika dhaif. Yang kuat adalah dhoma. Barang siapa yang mengatakan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, ya Allah, jadi orang barang siapa yang berbuka kemudian berkata ya Allah, untukmu aku berpuasa dan aku beriman dan kepadamu aku, ya, wa ala rizkika, dengan rizkimu ya Allah aku buka ya Allah, denganmu aku puasa, atas rizkimu aku buka ya Allah, bid'ah, masuk neraka. Ya apa ini? Sudah doa masuk neraka. Mismin faham ada. Pemahaman apa? Ya, sudah orang mau doa itu kan tidak ada ketentuan. Walaupun doa yang warid itu lebih afdal. Ya, ada riwayatnya. Memang lebih kuat dhahabat dhama. Baca aja itu tidak apa-apa. Allahumma laka sumtu juga enggak apa-apa semuanya. Enggak doa lu enggak apa-apa. Ya. Allahu Akbar, sikat, enggak apa-apa. Enggak masuk neraka ente. Enggak doa enggak apa-apa. Tapi doa malah masuk neraka.
Haji bala. Jadi seumpama ente waktu Allahu Akbar, sikat masuk neraka, enggak apa-apa, enggak bid'ah itu. Tapi kalau Allahumma laka sumtu wa bika bid'ah, masuk neraka, finnar. Allah ismin faham hadza. Ya. Khair insyaallah. Kemudian Ar-Rabi' yang adab keempat. Apa itu? Ma yuftir alaih. Dengan apa kita berbuka? Tadi kan doanya. Sekarang kita dengan apa? Berbuka dengan apa? Yang pertama wahwa rutobun. Rutob itu kurma yang belum mateng atau masih rutob. Rutob itu biasanya masih masih airnya, ada airnya, masih basah. Tamer yang masih basah, kurma yang masih basah itu namanya rutob. Biasanya diletakkan di lemari es. Kalau diletakkan di ini rusak. Masih buahnya itu masih enak-enaknya. Memang enak-enaknya kurma itu ya rutob itu. Tapi kalau dia sudah nyampe ke kurma, tamer, awet. Makanya nyampe ke Indonesia yang awet. Kalau ente di sana enggak laku tamer ini, semuanya pakai rutop. Apalagi musimnya. Hanya musimnya, kalau enggak musimnya rutop juga enggak ada. Subhanallah, tamer ini punya kelebihan. Jadi begitu dia sudah jadi tamer, sudah jadi kurma, bisa buat setahun. Tiap bulan bisa dipakai. Tapi kalau musim panas itu, nah itu matang-matangnya jadinya keluarnya nanti rutop itu. Netes-netes airnya, rutop itu bisa. Ya, terus dimakan, enak, biasanya dingin. Itu paling afdol kalau buka puasa pakai itu. Tapi kan nggak mungkin kalau musim dingin. Kecuali rutop yang dimasukkan kulkas. Kalau dulu kan nggak ada kulkas. Repot ini dapat rutop di Indonesia ini, kalau ada pun mahal. Apalagi sekarang ini musim dingin. Kalau nggak ada rutop, tamer kayak sini yang kalian makan, tamer. Tamer itu apa namanya? Kurma yang sudah matang itu. Kalau nggak ada lagi, air. Ya, air. Ini pendapat beliau, nanti kalau di fikih lain lagi. Pertama apa di fikih? Rutop, tidak ada, tamer, tidak ada, tidak ada, kullu, sesuatu yang manis yang lata masahu, benar kan ada disebutkan di situ, manis tapi yang enggak diproses pakai api. Kemudian baru manis yang lain, ada. Jadi kalau di fikih ini nih, kalau ini beliau mengatakan adab, pertama rutop, tamer, sebagaimana diriwayatkan Rasulullah SAW karena yuftir qabla an yusalli. Jadi Rasulullah dulu begitu adzan berbuka dulu baru sholat. Jadi kita jangan lebay, Allahu Akbar, buka, sholat dulu, sholat. Tambah kaku. Rasulullah aja enggak kayak gitu. Rasulullah buka dulu baru sholat. Nah ini mumpung punya wudhu. Ya mumpung punya wudhu buka dulu. Kenapa kebobolan terus wetengmu ya? Kok ribut mumpung punya wudhu Sudah. Ya. Begitu selesai Allahu Akbar rutop. Tidak ada tamer. Tidak ada air. Tidak ada semua yang manis tapi yang jangan diproses di api. Seperti apa? Buah mangga yang manis, buah semangka, kebu, madu atau madu, ya, atau yang lainnya. Terus baru yang lain. Manis diproses dengan api, apa? Gedang goreng, ya, terus apa mana?
kolek, bayang apa ini kolek, cendol, ya pokoknya manis-manis gitulah, ya, seperti itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ala rutabat, makan berbukanya bukan terus cuma satu, rutabat. Rutabat itu minimal 3 dijamakkan. Jadi minimal Rasulullah makan tamar 3, rutab 3. Kalau tidak ada tamarat, kalau tidak ada hasawat min ma, kalau nggak ada rutab, tamar, berapa tegukan air. Akada. Wa qala alaihi salatu wasalam, idza kana ahadukum sha'iman falyuftir ala tamr fa in lam yajid fa 'alal ma' fa innal ma' tahur. Sebagaimana Rasul bersabda, kalau ada di antara kalian yang puasa maka berbukalah dengan tamr, dengan kurma. Kalau enggak ada dengan air, jangan dengan yang lain. Allahu Akbar, langsung rawon. Ya, tidak boleh, harus yang manis dan tidak boleh terlalu banyak. Sekarang kita bicara. Yang namanya syariat itu kadang ya, sesuai dengan kesehatan. Ya. Begitu kita berbuka tidak boleh makan berat, bahaya buat perut inti itu. Pelan-pelan, kurma dulu, air dulu, makan sedikit, sholat dulu, turun dulu baru makan. Jangan langsung dikasih Allahu Akbar, but, bahaya buat perutnya nanti. Ya, saya dapat cerita dari teman saya, ada orang diet, tidak puasa ini diet. Diet tidak makan kecuali sedikit sampai beberapa bulan, berapa minggu atau berapa bulan. Nah ketika berbuka salah, mestinya air dulu, mestinya pun tidak, kopi. Langsung kena mahnya, langsung sakit berbulan-bulan dan akhirnya makan lagi, gemuk lagi, lebih darah dari sebelumnya. Ya. Jadi kalau salah caranya salah. Nah, makanya ini Islam subhanallah ngajarin kita ini sesuatu ini sempurna, hatta berbuka. Sebagian ulama mengatakan yang penting ini kurma ini kan manis. Ya, lah manis ini kan mengandung satu vitamin atau zat yang dibutuhkan oleh badan setiap harinya, manis ini. Maka itu dimakan sambil air, sambil dibarengin air. Nah kekurangannya dalam hari itu, dengan kurma itu insya Allah kembali, tinggal proteinnya, tinggal karbohidratnya. Nah itu baru makan nasi, makan kentang, makan apa dan lain-lain. Kemudian al-khamis wasadis, adab yang kelima dan keenam. Adab kelima dan keenam, ta'jilul fitr. Adabnya orang berpuasa menyegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur, dan mengundur sahur. Kalau berbuka segera, kalau sahur jangan segera. Adzan 4:30, sahurnya jam 4. Jangan jam 2, 2:30, terlalu jauh sama subuh, enggak, undur. Kalau berbuka, segerakan. Menyegerakan itu dalam bahasa Arab namanya takjil. Ya, takjil. Cuman sebagian orang kurang jelas, kurang paham. Akhirnya takjil ini dipakai untuk makanan berbuka. Ya, makanya di Indonesia takjil itu artinya onde-onde sama dawet. Itu takjil, ya bukan, takjil itu menyegerakan, bukan takjil itu makanannya, ya seperti itu.
Begitu adzan Allahu Akbar langsung. Tapi ba'da tayakkun dukhulil waqt. Disunnahkan segera kalau yakin sudah masuknya waktu adzan atau apa baru takjil. Bukan takjil belum tahu waktu. Ini sudah adzan belum, makan dulu aja. Sunnahnya kan segera. Enggak boleh. Pastiin masuk waktu baru bersegera. Seperti itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahura barakah. Rasulullah bersabda, makanlah sahur karena makan sahur itu penuh dengan berkah. Ada orang nggak mau sahur. Sahur itu kan buat anak kecil-kecil. Saya alhamdulillah badan sehat, nggak mau sahur. Nggak, langsung aja tidur subuh bangun sholat langsung. Nggak sahur, nggak. Salah. Tasaharu fa inna fis sahura barakah. Sahur itu ada berkahnya. Makanya ada orang sahur banyak, jam 12 lapar, enggak barokah berarti sahurnya. Ya, makanya ada orang sahurnya dikit, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih kenyang. Barokah. Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri punya ijazah. Ijazahnya apa? Kalau sahur habis makan baca Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falya'budu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Barang siapa membaca surat li'ilafi Quraisyin di waktu sahur, insyaallah sahurnya barokah. Sedikit kenyang, enggak kehausan, enggak kelaparan insyaallah. Khususnya bagi siapa yang lagi safar. Kalau kita kan enggak masalah insyaallah. Puasa kita ini apa capeknya? Subuh, habis sholat subuh ngaji tidur. Bangun jam 11, kadang setengah 11 jam 11. Hizib sebentar tidur. Sholat tidur atau taklim istirahat. Habis taklim istirahat, roha, jam 4 seperempat selesai. Wis siap-siap buka. Capeknya di mana? Kalau orang-orang di luar ini capek loh. Apalagi maaf, kuli yang kerja ini, ada yang puasa. Jam 8, jam 7 pagi, jam 7 pagi di sini. Ngambilin puasa, umurnya 45 lebih, umurnya 50 tahun lebih. Ini umur berapa yang tidak kuat puasa? Ini umurnya 50 tahun kuli ini. Ya, tapi dia setiap ngambil pagi ngambil batu jam 7 sampai jam 4. Subhanallah. Nah, kita ini kalau khawatir kelaparan, seperti kalau kita mau safar, nanti mau pulang nanti tanggal 17, puasanya, sahurnya jangan lupa baca li'ilafi Quraisyin. Supaya nanti perjalanan ada yang naik pesawat, ada yang ini tidak capek. Paham? Qala alaihi wasallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa sekelompok manusia dikatakan baik kalau dia itu bersegera dalam berbuka. Jangan ditunda-tunda. Makanya orang kalau sudah tahu dia bakal mau pergi kemana, bawa kurma dibawa. Saya kalau kadang mau ada acara undangan ke luar kota setelah tanggal 17 itu, biasanya saya ada undangan berbuka di sini, berbuka kemudian acara tarawih. Berangkat dari rumah ini kadang-kadang jam 4, jam setengah 5, karena jalanan ramai. Sudah, kalau air sama kurma. Begitu Allahu Akbar buka. Yang penting buka dulu. Ya, yang penting kita batalin puasa istilahnya. Kemudian nanti disebutkan. Qala alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla ahab ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hamba yang paling kucintai, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah yang paling segera ketika berbuka. Kita mau dicintai Allah, segera berbuka. Ya, ada yang berbuka maghrib tidak mau, nunggu isya. Ya, kenapa? Ya, itu kan buat orang-orang yang lemah. Kalau saya alhamdulillah sampai isya bisa.
Enggak, justru malah dicintai Allah, malah dibenci sama Allah. Ya. Ada lagi yang berbukanya nunggu gelap. Nunggu gelap. Kenapa? Karena kalimat maghrib, terbenamnya matahari, malam itu kan gelap. Definisi malam itu kan gelap. Enggak. Definisi malam itu kalau matahari terbenam. Nah, kalau kita di rumah lampunya banyak, terang malam. Hah? Kalau kita siang hari masuk ke gua, gelap gulita, malam. Definisinya malam itu terbenamnya matahari walaupun terang. Definisinya pagi, tulu'ul fajar. Walaupun gelap. Mendung. Jam 12 siang atau jam 1 mendung, gelap, malam. Enggak malam itu. Malam itu terbenamnya matahari walaupun terang. Pagi itu tulu'ul fajar walaupun gelap. Do you understand? Paham? Nah, jadi begitu ada orang berpendapat orang berbuka itu harus gelap. Sesuai dengan ayat Al-Quran, walaili idza yaghsha, malam itu gelap. Jadi kita itu puasa itu sampai malam. Malam ini belum, karena malam itu gelap. Malam itu definisinya adalah ghurubus syams. Kalau sudah ghurubus syams itu namanya maghrib. Baru kita buka. Ada orang enggak mau buka, masih cerung, masih padang ini loh. Nunggu gelap. Enggak. Sudah malam ini. Loh terang kok malam? Ya malam karena terbenamnya matahari. Kan definisi malam itu terbenam matahari, bukan gelap gulita. Nah, seperti itu. Ada ada ulama enggak jelas bilang kalau terbenam matahari itu tergantung, pokoknya kita lihat, walaupun ketutupan gunung, matahari ini lewat ke sana kan ada gunung, tek hilang wes maghrib. Loh belum itu, kan ketutupan gunung, maksudnya itu nutup itu adalah kalau di dataran yang laut. Pokoknya ketutupan. Dari mana? Laut, ini mana dalilnya laut apa itu? Harus di dataran atau di laut. Kalau kita fikih Syafi'i, gelapnya atau terbenamnya matahari itu di laut atau di dataran. Ketutup, gelap, laut atau itu baru. Kalau masih ada gunung-gunung diperkirakan. Kayak kita ini diperkirakan. Nah, maka itu ulama ini nggak bisa. Pokoknya terbenam ya sudah, nggak kelihatan mata ya sudah, ngarang ini matahari terbenam laut ini ngarang ini. Akhirnya ditanya lah, wis kalau gitu, kalau ada orang lagi bikin sumur, itu kan mataharinya begitu jam 1 kan hilang. Mataharinya kemana? Terbenam. Lu kok bisa? Ya kan gak kelihatan sudah. Apa jam 1 siang buka? Karena sudah terbenam. Lu kan belum terbenam. Lu terbenam sudah gak kelihatan. Ya karena saya di sumur ya sama. Saya ketutupan gunung, kamu ketutupan sumur itu tadi. Berarti memang betul terbenamnya itu di dataran yang mendatar atau di laut. Kemudian Rasulullah bersabda, la yazalun zahiran ma'ajalan nas al-fitrah li'anal yahud wa nasara yuakhirun. Nah, mau tahu enggak bedanya kita umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani dalam berpuasa? Loh Nasrani puasa loh. Yahudi itu puasa loh. Bukan tidak, Nasrani juga ada ibadah puasa. Tapi bedanya dengan kita Muslim apa? Bukannya. Jadi kalau Muslim bukannya itu maghrib.
Adzan maghrib terbenam matahari buka. Yahudi Nasrani kurang gelap, agak harus lagi, mungkin jam 6:30 itu baru adzan, baru istilahnya baru buka. Jadi Islam maghrib, Yahudi Nasrani nambah lagi, Islam KTP jam 12 pada zuhur. Waqala Amr bin Maimun, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftaran wa abtahum sahuran. Dari Amr bin Maimun, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya bagaimana? Mereka orang yang paling segera dalam berbuka dan paling mengundur ketika sahur. Wa innama akhara sahur liyutagawwa bihi ala shaum. Ya, kenapa sih puas? Apa hikmahnya sahur itu deket-deket azan? Karena supaya lebih kuat kita menahan lapar dan makan dan dahaganya tadi itu. Kaila yujhidahu shaum fatuqidahu an katsir minat ta'at, agar kita ini kalau lemes tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya yang namanya sahur itu disunahkan agar kita bisa ibadah di waktu pagi, siang dan sore harinya. Waqad kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayah. Antara sahurnya Nabi dengan sholatnya Rasulullah subuh itu qadru 50 ayat, tidak jauh, cuman kadar 50 ayat. Ya 50 ayat itu paling berapa? Ya 30-40 menit, ya ada hitungannya itu. Innama ajjalal fitra li anal ju' wal atashruba madarra bihi. Kenapa orang kok harus bersegera berbuka? Karena ketahuilah lapar, dahaga itu kadang-kadang bisa membahayakan orang. Fala wajha ila ibtalin nafas lidzalik ma'anahu la qurba fihi. Buat apa juga kita ngundur-ngundur sedangkan di situ enggak ada ibadahnya. Kita enggak buka, enggak makan, nunggu itu. Kalau ibadah enggak apa-apa. Sudah capek, nahan lapar, nahan minum, nahan makan, nahan minum, lapar dan dahaga, tidak dapat pahala. Buat apa juga? Ya sudah segerakan berbuka. Wa qad ruwiya ba'dhu dhurafa'i salaf ya'kulu fi suq fa qila lahu fi dzalika la matlul ghani dzulmun. Ya. Apa namanya? Wa qad ruwiya ba'dhu dhurafa as-salaf, orang cerdas, orang salaf dulu diriwayatkan ya ya'kulu fi suq, makan di pasar. Ya. Tapi ini kurang apa namanya? Mungkin kurang jelas. Maksudnya mengundur makan di pasar. Ya. Waktunya berbuka enggak berbuka. Terus makan di pasar itu ngundur. Faqala matlul ghani zulmun. Ya apa? Dalil ini bukan untuk itu mestinya. Cuma dipakai untuk itu. Apa? Orang yang mampu bayar utang enggak dibayar-bayar zalim. Orang yang mampu buka enggak buka-buka zalim. Dikiaskan matlul ghani zulmun. Mengundur-ngundurnya orang yang punya uang untuk bayar utang tapi enggak bayar itu zalim. Ente utang sama anak, ya waktunya bayar, nggak ente bayar, padahal ente punya uang. Alasannya tak putar lagi, uangnya masih Jamal nggak perlu aja kok. Mengundur-undurnya itu namanya zulum. Mampu bayar nggak bayar zulum, paham? Nah ketika salaf tadi lihat ada orang waktunya berbuka nggak berbuka, beliau mengatakan apa? Matlul ghani zulmun. Wong bisa buka kok gak berbuka, zalim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altani 'anit tawakkul. Imam Ghazali berkata, kau bertanya kepadaku tentang apa itu tawakul, pasrah. Wa huwa an yastahkim i'tiqadak, menyeluruhkan keyakinanmu billah kepada Allah, fima wa'ad, dari apa yang telah Allah janjikan, yakni yaitu anta atakid,
Kau harus yakin apa yang ditakdirkan Allah kepadamu akan sampai kepadamu, enggak mungkin tidak. Wa in ijtahada man fil alam ala sorfihi angka, walaupun orang seluruh dunia ini berupaya untuk mengelakkan, membatalkan takdir tersebut, gak akan pernah bisa. Kau harus punya keyakinan bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu itu harus terjadi, enggak mungkin tidak. Tidak bisa dirubah oleh seluruh alam, manusia kumpul untuk merubah takdir, enggak mungkin. Dan sebaliknya, wa ma lam yuktab laka lan yasil ilaik. Kalau itu bukan takdirmu, wa in sa'adaka jami'ul alam, seluruh dunia ini membantumu, ya, dan itu bukan jatahmu, itu bukan takdirmu, kau gunakan semua waktumu untuk merubah, gak akan pernah bisa. Itu disingkat oleh Imam Haddad, walladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik. Yang jatah orang lain gak akan pernah sampai kepadamu, dan yang jatahmu gak akan sampai ke orang lain. Ada satu orang takut, gundah, bingungnya, ya apa ini, nanti gimana kalau gini, nanti gimana. Dengarkan, la tuglik, jangan bingung, jangan gundah, jangan khawatir. Fa inna aqsa ma yaf'aluhul insan tanfidh ma qadallahu alaih. Katanya Syekh Al-Mutawalli Sya'rawi, la tuglik, jangan kau bingung. Maksimal yang bisa dilakukan orang kepadamu hanyalah menjalankan takdir Allah yang sudah ditentukan kepadamu. Paham? Ente kalau diancam sama orang, ente besok tak bunuh, tidak usah bingung. Kalau memang anak besok mati, ya orang itu datang hanya menjalani takdirnya Allah. Kalau memang besok saya belum mati, ya orang itu nggak akan pernah sampai kepadaku untuk bunuh, sudah tenang. Makanya orang-orang itu jihad fisabilillah enggak tahu. Orang sahabat Nabi perang sama orang kafir, nggak mikir. Ya, ente nggak mungkin bisa bunuh anak kalau anak nggak mati besok takdirnya Allah. Anak juga nggak bisa bunuh ente kalau emang bukan takdirnya ente mati. Makanya pasrahkan semua sama Allah hidup ini. Kita ini kadang-kadang hidup mau jadi Allah, mau ngatur semuanya. Ini harus gini, ini harus gini, harus sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ente Rob, bukan abad sekarang. Jadi abad tawakal. Ya, wa ufawwidu amri inallaha basirum. Aku pasrahkan semua perkaraku kepada Allah. Allah Maha tahu dengan keadaan hambanya. Hakikat tawakul yaitu kita hidupi jalan kehidupan kita ini. Ada yang senang, ada yang susah. Tapi yakini semua gak akan lepas daripada tangan takdirnya Allah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Terakhir, waktunya mepet. Abghadul halal ilallahi talak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halal tapi dibenci sama Allah adalah talak. Cerai itu boleh di Islam, tapi enggak disukai oleh Allah. Halal apa haram tergantung. Kalau namanya tolak sunni ya halal, ya, tapi tolak bid'i ya haram. Mentalak ketika dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci sudah dikumpuli. Kemudian ya jangan nyakiti orang. Mentalak dengan menyakiti orang itu talaknya boleh, nyakiti orangnya yang haram. Ya.
Abghadur rijali ilallah al-aladul khasm. Orang yang paling dibenci sama Allah adalah orang yang suka berantem, suka cekcok, dan gak hilang-hilang kalau rukut, kalau berantem. Ini orang yang paling dibenci sama Allah. Sama fulan tukaran, sama ini tukaran, sama inti rajul mubghad indallah inti. Ya. Ini dibenci sama Allah. Lu kenapa? Sama ini berantem, hidup ini berantem terus. Sama ini nggak cocok, sama ini kenapa? Apakah kau ini orang yang paling dibenci sama Allah? Di rumah berantem, di pondok berantem. Asan urip di hutan ya kono. Sampai orang hutan kono ya. Kaifin di insan mithal hadza. Jangan. Ya. Jadi diingetin. Jadi kalau kita itu supaya gak gampang berantem sama orang, ingat ya Allah, orang yang banyak musuhnya itu karena suka berantem dibenci sama Allah. Yang keenam, Ibnu Adam ati rabbak tusamma agilan wala ta'sihi fatusamma jahilan. Siapa orang yang berakal, siapa orang yang bodoh. Orang berakal kata Rasulullah, manusia, taati Tuhanmu kau berakal. Jangan maksiat. Kalau kau maksiat namanya jahil, bodoh. Orang itu berakal kalau dia ninggalin maksiat. Orang itu bodoh kalau dia itu suka maksiat. Ustadz, yang suka maksiat ini S3, bodoh. Ustadz, yang ahli taat dan ibadah ini enggak sekolah, lulusnya SD, pinter. Enggak menentukan, punya S1, S2, S3, doktor, ya sampai doktor, S3, bahkan profesor. Tapi kalau dia itu maksiat sama Allah, melanggar perintah Allah, jahil, bodoh. Lau kunna nasma'u au na'kilu. Quran. Ma kunna fi ashabis sa'ir, katanya penghuni neraka. Coba di dunia Anda dengar omongannya Rasulullah, pewaris Rasulullah, dengar seruan Islam. Sekarang dan kalau coba dulu saya punya akal, sekarang saya enggak masuk neraka. Padahal ini orang udah nyampe bulan. Sudah nyampe bulan saking pinternya. Sampai luar angkasa, tapi tetap laukunna nasma'u au na'kilu. Iya. Ada orang SD tidak lulus, tapi dia nggak mau maksiat sama Allah. Akil, cerdas, pinter. Loh, nggak sampai bulan, mentok paklan, betul bakso paklan itu. Ya. Akil, karena dia layak sillah. Taat sama Allah itu akil. Karena orang yang akil itu orang yang melihat awaqibil umur. Orang pintar itu kan orang yang melihat, kalau aku maksiat nanti Allah murka kepada aku. Kalau aku taat Allah ridho kepada aku masuk surga. Kemudian dia memilih taat, akil. Tidak lihat sekarang, lihatnya nanti. Ini orang pintar. Kalau orang bodoh itu kan tidak lihat nanti, lihat sekarang. Ini tak kasih contoh yang gampang orang pintar sama orang bodoh. Pas makan, sambal 13. Enak. Tidak mikir perut sakit, mencret, mlebu rumah sakit. Tadi pikir. Yang penting enak dulu. Makan. Enak, mau pedes-pedes ini. Begitu selesai makan, enak. Masuk rumah kamar mandi, sakit, minum obat. Apa? Hasilnya apa? Sakit. Ini yang satu, maka jangan banyak-banyak sambelnya. Kalau perlu tidak usah sambel, makan enak perutnya. Lu kenapa tidak pakai sambel? Enak ya, tapi enak apa enaknya kalau setelah itu perut bibir panas, masuk kamar mandi, bisa sampai ke rumah sakit, apa enaknya? Oh ya, kira-kira mana yang cerdas? Mana yang bodoh? Yang bodoh ini yang mikir enaknya tok ini. Tapi tidak lihat awaqibul umur, tidak lihat apa akibatnya. Tapi kalau orang cerdas, nah, mau selamat, cuma gara-gara makan,
Akhirnya saya nanti masuk rumah sakit, ya sini cukup. Cerdas ini orang, yang ini bodoh. Dan begitu juga orang yang maksiat dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Al-Wafa TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah 3 kitab kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan puasa, yang kedua tasawuf, dan yang ketiga hadis Nabi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. ربنا في ديننا مع أهل قدر الأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتكيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء